Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan kita kali ini. Ini adalah mata kuliah untuk bahasa Indonesia untuk pertemuan yang terakhir ya. Untuk pertemuan yang terakhir sebelum kita UAS pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengutip dan membuat daftar pustaka. Ini sangat penting ya kan dalam hal membuat untuk menulis karya ilmiah terkait dengan teknik mengutip dan membuat daftar pustaka. Sebagian sudah saya jelaskan terkait dengan teknik mengutip ya. Di antaranya yaitu ini supaya kita terhindar dari plagiarisme ya. Supaya kita terhindar dari plagiarisme, maka kita harus mengerti bagaimana cara penulisan, terutama ketika kita mengutip pendapat atau gagasan orang lain yang ingin kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita. Kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka, cara membuat referensi yang baik ya, dalam hal untuk penulisan. Nah, langsung saja, apakah mengutip itu? Mengutip secara definisi adalah menggunakan ide atau hasil temuan orang lain untuk mendukung ide atau pendapat penulis atau pembicara. Ya. Dalam hal kita menulis, ya, seringkali kita membutuhkan dukungan argumen, ya, dukungan argumen dari ide orang lain ya, untuk memperkuat gagasan atau pendapat yang akan kita sampaikan dalam tulisan ya, dalam tulisan. Nah, untuk itu kita mengutip ya, ide orang lain. Nah, tentunya ketika kita menggunakan ide orang lain, menggunakan gagasan orang lain, menggunakan hasil temuan orang lain, maka kita harus menyebutkan juga bahwa ide tersebut, gagasan tersebut adalah hasil pemikiran orang lain yang akan digunakan dalam tulisan kita. Ya, ini mengutip ya. Nah, ini yang harus dilakukan kalau kita mengutip ide atau temuan orang lain. Ya, di antaranya jika seorang mengutip ide atau temuan orang lain, orang itu harus mencantumkan sumber ide atau temuan penelitian yang dirujuknya. Jadi harus menyebutkan, ya, menyebutkan bahwa sumbernya dari mana, ya. Sumbernya dari mana, itu adalah idenya siapa, ya kan. Kalau misalkan dari buku, ya ditulis ya kan, nama pengarangnya siapa, tahun berapa, judul bukunya apa, penerbitnya siapa, itu harus jelas sumbernya. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mencantumkan sumbernya. Ya. Kemudian, jika orang yang mengutip ide atau temuan orang lain, tetapi orang itu tidak mencantumkan sumber yang dikutipnya itu, orang itu dianggap sebagai plagiat. Ya. Dia sama saja melakukan istilahnya copy paste, melakukan plagiat ya, mengakui ide orang lain sebagai idenya. Nah, plagiator dapat sanksi perdata, pidana, dan sosial. Jadi seorang plagiator nanti bisa mendapatkan sanksi-sanksi, baik sanksi perdata, pidana, dan sosial ya, sehingga kita harus berhati-hati ya, dengan ide, karena ide itu sama saja seperti ciptaan ya, sama saja seperti hak cipta orang lain. Maka kita harus menyantumkan sumbernya secara jelas ya, jangan sampai kita kemudian mengaku-ngakui ya, bahwa itu adalah ide sendiri, padahal itu adalah hasil pemikiran dari orang lain. Kemudian daftar pustaka. Apa daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar buku atau referensi lainnya yang dirujuk oleh penulis ya. Nah, selain kita menuliskan sumbernya ya kan, sumber ide,
ketika kita menulis dalam suatu paragraf ya kan, dengan cara mengutip ya, misalkan Setiawan ya, tahun 2017 mengatakan bahwa ABC ya, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan misal dalam penulisan di paragrafnya ya, dalam paragraf artikelnya, artikel pembahasan intinya. Nah, kalau daftar pustaka itu adalah daftar buku atau referensi lainnya yang dirujuk oleh penulis. Jadi selain kita menyebutkan pada saat penulisan karya di pembahasannya ya kan, di pembahasannya di paragraf kita ya kan, kita juga harus menuliskan daftar pustaka ini, daftar referensi ini secara jelas ya, namanya siapa ya kan, tahun terbitnya kapan, judul bukunya apa ya kan, kemudian penerbitnya siapa, kalau perlu halamannya pada halaman berapa ya, jika kita mengutip itu sebutkan halamannya. Nah, jadi seseorang itu bisa mengetahui, oh ide ini dari buku ini, terbitan tahun ini, penerbitnya ini pada halaman sekian ya. Jadi bisa diverifikasi ya kan? Dan kita juga tidak melakukan proses plagiat. Nah, mengapa kita harus membuat daftar pustaka? Sebagai pembuktian kejujuran ilmiah bagi penulis ya. Jika penulis menggunakan ide atau temuan orang lain, penulis tentu harus mencantumkan sumber rujukan dalam teks dan menulis buku atau literatur lainnya yang dirujuk yang dalam daftar pustaka. Jika penulis menggunakan ide atau temuan orang lain, tapi penulis itu kemudian tidak mencantumkan dari mana ide dan temuan yang diambil, ya kan, maka itu dianggap sebagai plagiat, ya kan, mengaku-akui bahwa hal itu adalah hasil pemikiran sendiri, ya, baik dilakukan sengaja maupun tidak disengaja. Ya. Ini. Kemudian penyebar luasan informasi. Jika ada penulis lain yang ingin mendalami ide atau temuan penelitian yang dikutip si penulis, maka penulis lain dapat membaca buku yang terdapat dalam daftar pustaka. Jadi kalau misalkan tadi ya kan, oh saya juga pengen meneliti tentang bidang ini ya, tentang tema ini. Nah, dengan adanya daftar pustaka itu akan membantu si pembaca ya kan, atau penulis yang lainnya itu untuk mencari referensi ya kan? Oh referensinya apa ya, bisa dilihat di daftar pustakanya ya kan? Jadi membantu penulis lainnya ya kan, dalam hal untuk mengembangkan tema tersebut. Kemudian yang ketiga juga menghargai orang yang telah bekerja keras sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi dengan cara kita mengutip dan menyebutkan sumbernya, menyebutkan daftar pustakanya, itu adalah bentuk penghargaan kepada orang lain ya kan, atas hasil pemikirannya, atas hasil temuannya, atas hasil karya ilmiahnya ya kan. Mengapa orang perlu mengutip ide atau temuan orang lain? Nah, pada waktu seorang menulis atau berbicara itu diperlukan ilmu pengetahuan atau teori atau temuan yang mendukung ide penulis atau pembicara. Ya. Jadi teori atau temuan orang lain itu fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk mendukung dari ide penulis, bukan untuk melemahkan. Ya kan? Wong saya pengen meneliti kok, ya sudah saya menjelaskan apa yang saya temukan saja, tidak perlu istilahnya saya melihat ide-ide orang lain. Ini sudah bukan seperti itu caranya ya kan. Kalau misalkan suatu gagasan itu berdiri sendiri dari sudut pandang kita, maka gagasan itu akan dipandang lemah oleh orang lain. Tapi dengan adanya dukungan dari teori-teori yang lain, hasil temuan-temuan yang lain, maka itu akan menguatkan gagasan tersebut, menguatkan ya. Kemudian tulisan atau pembicaraan yang tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dan fakta
tulisan atau pembicaraan itu diragukan kebenarannya. Ya tadi ya kan, kalau misalkan kita karya tulis itu adalah hasil dari argumen kita sendiri ya kan, maka akan diragukan ya kan kebenarannya ya kan? Jadi adanya kita menggunakan ide orang lain, mencantumkan sumber dari ide tersebut adalah fungsinya sebagai penguat, sebagai pendukung dari karya tulis yang kita buat ya, bukan untuk melemahkan. Kalau misalkan gagasan itu berdiri sendiri, ya itu orang akan meragukan ya kan, siapa kamu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya adanya sumber referensi itu fungsinya adalah sebagai penguat ya kan? Bagaimana cara mengutip ide atau temuan orang lain ya, ada dua cara. Yang pertama mengutip langsung, yang kedua mengutip tidak langsung atau melakukan parafrase. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya terkait dengan mengutip langsung dan mengutip tidak langsung ya, sudah saya jelaskan. Jadi kalau mengutip langsung itu intinya adalah kita tidak mengubah ya bentuk kalimat atau bahkan kata sekalipun ya kan yang ada. Jadi memang kalimatnya itu sama ya kan? Kalimatnya itu sama, tidak ada yang dirubah sama sekali. Itu namanya mengutip langsung. Sedangkan kalau parafrase itu kita mengutip ide gagasan tapi kita merubah bentuk kalimatnya, merubah kata-katanya menggunakan kata-kata kita sendiri. Itu intinya ya, perbedaan antara mengutip langsung atau mengutip tidak langsung, parafrase ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Kita lewat. Nah, contoh penulisan kutipan kalau misalkan kurang dari sama dengan 4 baris. Ini nih contohnya. Ya, jadi masuk dalam satu paragraf ya. Kalau misalkan kutipan tersebut sama persis dan jumlah kalimatnya tidak lebih dari 4 baris, maka kita bisa gabungkan ke dalam satu paragraf dengan tulisan yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan pengutipan secara langsung ya, teks asli, perbedaan antara adat kebudayaan. Ini ya, contohnya ya. Nah, misalkan lebih dari 4 baris ya. Nah, ini misalkan lebih dari 4 baris, maka kita buat ke paragraf yang berbeda. Jadi tidak di dalam satu paragraf. Ya, ini kan ada paragraf ya kan, yang awal. Adat dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini kan istilahnya kata-kata kita sendiri. Nah, kemudian kita pengen menyebut mengutip dari kata dari Kuncoro Ningrat. Di mana kutipan tersebut ternyata kalau misalkan kita masukkan dalam tulisan itu lebih dari 4 baris. Ini ada berapa baris ya kita? 1, 2, 3, lebih dari 4 baris ya ini ya. Nah, maka kita buat dalam paragraf yang berbeda, kemudian sedikit menjorok ke dalam ya kan? Baik dari sisi sebelah kiri maupun dari sisi sebelah kanan ya. Ini contohnya bisa dilihat ya, kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Mengutip tidak langsung ini juga sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya tadi ya, kita mengambil inti ide orang lain ya, tetapi kita tidak menggunakan kalimat yang sama, tetapi kita merubahnya ke dalam bahasa kita sendiri, ke dalam bahasa tapi inti pemahamannya adalah sama ya. Itu metode parafrase. Ini contohnya bisa diperhatikan ya di situ. Ya.
Ini ya contoh kutipan secara tidak langsung, bisa diperhatikan. Jadi kita intinya merubah kalimatnya ya, merubah kata-katanya menggunakan kata-kata kita sendiri. Tapi inti dari idenya atau gagasannya itu adalah sama, pada dasarnya sama. Nah, ini contoh daftar pustaka ya. Dalam daftar pustaka, dalam buku itu ya kan mesti ada judul buku ya. Kemudian ada penulisnya, ada tahun terbitnya, ada keterangan kota tempat terbitnya dan juga penerbitnya ya. Nah, untuk itu kita harus menuliskannya ya, menuliskan sumber tersebut secara benar. Dan cara penulisannya ya, dalam daftar pustaka yang pertama adalah urutannya nama terlebih dahulu ya. Nama, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul bukunya ya, kemudian kota terbitnya di mana dan penerbitnya siapa. Nah, untuk nama, misalkan di sini namanya tadi Gori Keraf ya. Maka yang kita gunakan pertama kali dalam penulisan adalah nama belakangnya ya. Nama belakangnya baru nama depan. Seperti contoh yang di bawah, Keraf, Gori, titik ya. Nah, itu berarti namanya Gori Keraf ya. Kalau misalkan kosakata dari nama tersebut terdiri dari 3, ya kita tetap menggunakan nama terakhirnya ya, nama terakhirnya terlebih dahulu ya. Misalkan Gori Andi Keraf ya, berarti Keraf Gori Andi, baru titik, tahunnya 2000, titik, kemudian judul buku. Kalau misalkan ini adalah buku referensi, maka judul buku harus ditulis dengan italik ya kan, dengan miring, gaya miring. Nah, setelah judul buku, titik lagi, kemudian kota terbitnya di mana, kemudian titik 2, penerbitnya ya. Itu Keraf Gori tahun 2000, judulnya Diksi dan Gaya Bahasa, terbit di Jakarta, penerbitnya Gramedia gitu ya. Contohnya ya, kalau misalkan buku. Ini misalkan contoh yang penulisnya ada 2 ya. Contoh kalau misalkan penulisnya terdiri dari 2. Nah, ini Taringan, Henry Guntur dan Taringan Jago ya. Nah, ini berarti penulisannya Heri Guntur Taringan dan Jago Taringan ya, nama aslinya ya. Jadi yang ditulis itu nama belakang dulu ya, nama belakangnya Tarigan ya. Tarigan di sini ya, Tarigan, Henry Guntur. Berarti nama aslinya adalah Henry Guntur Tarigan ya. Ini penulis pertamanya. Kemudian penulis keduanya Jago Tarigan ya, nama aslinya. Tapi yang ditulis di dalam daftar pustaka Tarigan terlebih dahulu, kemudian Jago, kemudian tahun terbitnya ya. Itu tahun terbitnya, kemudian baru judul penulisnya, judul tulisannya ya, judul bukunya, kota, dan baru penerbit. Ini contoh kalau misalkan terdiri dari 2 atau lebih dari suku kata ya. Kalau misalkan ada 3 ya berarti nanti ada pemisahnya lagi ya. Atau bisa juga kita hanya menulis awalnya saja ya. Kalau misalkan penulisnya 4 ya, penulisnya 4, maka yang kita gunakan adalah misalkan penulis awal saja yang ditulis secara lengkap. Misalkan seperti ini, Tarigan Henry Guntur dan kawan-kawan atau DKK ya, misalnya Tarigan Henry Guntur DKK, baru tahun terbitnya titik 1985, kemudian titik lagi judul bukunya, kemudian kotanya, baru penerbitnya. Jadi seperti itu ya cara penulisannya. Jadi bisa disingkat dengan DKK
Tapi lebih baik ditulis secara lengkap ya, lebih baik. Tapi kalau misalkan terlalu panjang bisa bisa disingkat. Nah ini ya, ini contoh kalau misalkan penulisnya lebih dari 3 orang. Nah, Alwi Hasan dan Hasan Lapoliwa Sonjono apa ini tulisannya susah banget ya, Darjowi Jojo. Nah, ini kan penulisnya banyak ya. Kemudian ada Anton M Mulyono. Nah ini kan lebih dari 3 orang ya. Tapi kalau misalkan kita pengen singkat ya, kita cukup bisa menggunakan penulis pertama. Di sini berarti penulis pertama itu adalah yang paling depan ya, Alwi Hasan ini ya, penulis utamanya dari buku tersebut. Maka kita bisa menuliskan misalkan Alwi Hasan DKK, kemudian baru tahunnya, kemudian judul bukunya ya, kemudian kota terbitnya, baru penerbitnya ya. Bisa diperhatikan sini. Nah kemudian penulisan, kalau tadi dari sumber buku, kalau ini dari sumber jurnal ya. Kalau dari sumber jurnal penulisannya hampir sama ya urutannya, mulai dari nama dulu, kemudian tahun, kemudian judul artikelnya atau judul jurnalnya, kemudian disusul dengan nama jurnal tersebut, nama jurnalnya apa ya, kemudian nomor berapa, halaman berapa ya. Ini sebagai contoh Gray Gilles Wilkinson ya. Nah ini contohnya ya, Gray Gilles Wilkinson ya. Tahun 1936, judulnya tentang speech mechanism hypothesis. Nah ya kan itu judulnya. Kemudian nama jurnalnya The Quarterly Journal of Speech, nomornya 32, halaman 892 sampai 906. Nah ini adalah cara penulisan untuk artikel jurnal ya. Biasanya kalau misalkan ada tanda kutip 2 ya, tanda kutip 2 dalam penulisan daftar pustaka, biasanya itu adalah jurnal yang belum dipublikasikan. Tapi kalau misalkan jurnal yang sudah dipublikasikan tidak perlu ada tanda kutip 2 ya. Ini di speech mechanism ini kan ada tanda kutip ya, ada tanda kutip. Nah di situ. Kemudian penulisannya tidak perlu menggunakan italik ya, tetap tegak lurus ya. Tulisannya tegak lurus. Yang menggunakan italik adalah nama jurnalnya, dari The Quarterly sampai dengan halaman 892 sampai 906. Itu yang menggunakan italik. Jadi kalau misalkan buku itu yang menggunakan italik itu adalah judul bukunya, kalau jurnal adalah nama jurnalnya yang diitalikan, yang kayak miringkan. Ya. Kemudian menulis daftar pustaka dari tulisan yang diambil dari internet. Nah ini sama, hampir sama ya. Atma Zaki nama dulu, kemudian tahun, kemudian judulnya, ya, judul artikelnya. Ya, kemudian link ya kan, link websitenya. Link websitenya itu di copy secara utuh ya, di copy secara utuh ya, bukan hanya nama websitenya. Misalkan detik.com, kita cuma nulis di situ www.detik.com ya cuma itu aja ya, http
www.detik.com. Nah, itu salah ya, tapi adalah link yang secara utuhnya. Kayak yang kalau misalkan kita klik atau copy paste di dalam browser, itu akan langsung menuju ke dalam artikel tersebut. Ya, jadi link utuhnya ya. Nah, terkadang dalam penulisan yang diambil dari internet itu terkadang kan tidak tercantumkan namanya, ya kan? Tidak tercantumkan namanya, hanya di situ ada keterangan judul, ya kan, sama tanggal terbitnya, tahun terbitnya. Ya, itu namanya bisa kita kosongi dengan cara memberi garis bawah, ya kan? Dengan cara memberi garis bawah yang agak sedikit panjang, ya kan. Kemudian langsung ke tahun, ya, ke arah tahun, kemudian judul, baru linknya. Ini daftar pustaka kalau kita ngambil dari internet, ya. Nah, dalam hal penulisan karya ilmiah sebaiknya, ya kan, kalau misalkan tidak terlalu urgent, ya kan, sebaiknya kita tidak terlalu banyak mengambil tulisan atau ide gagasan yang berasal dari internet, ya, sebisa mungkin, kecuali memang tidak ada jalan lain untuk memperoleh data tersebut kecuali melalui website. Kalau misalkan lewat jurnal ada, lewat buku ada, ya kan, ya kita ambil terbit itu dulu, ya. Yang pertama, referensi yang paling bagus itu dari jurnal penelitian, ya, dari jurnal yang update tentunya sekitar 5 tahun terakhir, ya. Kemudian baru buku referensi. Kalau buku referensi tidak ada, baru, ya kan, kita nyari di internet. Di jurnal, di buku referensi tidak ada, baru kita menggunakan internet, ya. Dan kalau misalkan kita ngambil artikel di internet, harus website yang bisa dipercaya, ya, yang bisa dipercaya faktanya, datanya, ya. Jangan ngambil misalkan dari Blogspot atau WordPress atau sejenisnya, dimana kebanyakan artikel di Blogspot itu kan istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Apakah itu benar tidak artikelnya, kemudian apakah itu memang tulisan dari pemilik blog tersebut ataukah hanya sekedar copy paste. Jadi sumbernya kadang tidak jelas. Nah, ini kalau misalkan penulisan daftar pustaka dari buku terjemahan. Nah, ini di atas itu judul aslinya, dan di bawah yang di tengah itu adalah buku terjemahannya. Maka cara penulisannya adalah nama penulis asli terlebih dahulu, ya, nama penulis asli, kemudian tahunnya, ya, kemudian judul bukunya, baru penerjemahannya. Jadi ditambah terjemahan siapa, ya, nama penerjemahnya, ya. Jadi langsung situ terjemahan MDD OK Jakarta, ya, diterbitkan di Jakarta, nama penerbitnya Universitas Indonesia Press. Ini kalau misalkan kita ngambil dari terjemahan, buku terjemahan. Ya, saya rasa itu materi kita kali ini tentang cara mengutip dan juga penulisan daftar pustaka. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam hal penyampaian, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan terima kasih atas segala perhatiannya selama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.